Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Andika dengan nomor BP 19101152610312 Universitas Putra Indonesia IPTK Padang dengan jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas mengenai weight point yang terdapat dari jurnal yang tadi diberikan di classroom. Adapun soalnya yaitu seperti berikut. Untuk C1 yaitu harga rata-rata produk dengan bobot 5, C2 kelengkapan produk dengan bobot WP itu 3, C3 itu reputasi dengan bobot 4, C4 jumlah cabang dengan bobot 2, C5 jarak lokasi dengan bobot WP 1. Adapun alternatifnya yaitu untuk A1-nya yaitu Alkes Medan, nilainya seperti berikut. Dan A2-nya yaitu alternatif 2-nya yaitu PT Alexa Medica dengan nilai seperti berikut. Dan alternatif ketiga yaitu PT Timur Raya Lestari dengan nilai sebagai berikut. Adapun pengerjaan dari metode WP ini yaitu tahap pertama kita menentukan kriteria-kriteria dari masing-masing sifat dari C-nya tadi. Yang pertama yaitu kriteria C2. C2, C3 dan C4 itu merupakan benefit karena semakin besar nilainya maka semakin bagus. Kelengkapan produk jika semakin besar nilainya maka semakin bagus, dan reputasi semakin besar nilainya maka juga semakin bagus. Begitu juga seperti jumlah cabang. Jika semakin banyak jumlah cabang maka semakin bagus. Nah, itu dimaknakan sebagai benefit atau keuntungan. Sedangkan untuk C1-nya dan C5 yaitu harga dan jarak, jika semakin besar nilainya maka akan semakin merugikan atau semakin buruk. Untuk misalnya jika harga rata-rata produk itu semakin naik atau semakin besar maka itu akan semakin buruk dan itu akan termasuk ke dalam cost. Begitu juga dengan jarak, jika semakin jauh jaraknya maka itu dianggap cost atau biaya. Langkah kedua yaitu melakukan perbaikan bobot atau normalisasi bobot. Rumusnya seperti berikut. Untuk W1-nya itu diambil dari kriteria 1 tadi sebagai berikut. Yang diambil dari bobot tadi, bobot 1 yaitu 5, bobot yang kedua C2 yaitu 3, bobot C3 yaitu 4, C4 yaitu 2, C5 yaitu 1. Ini tuangkan ke dalam rumus berikut. 5 dibagi 5 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5/15 dengan hasil sebagai berikut. Begitu pula sampai kriteria yang kelima. Langkasannya yaitu tahap ketiga. Tahap ketiga itu menentukan nilai vektor S dengan formula sebagai berikut. Untuk S1-nya seperti berikut. Untuk perhitungan sederhananya kembali kita lihat tabel kriteria di atas tadi yang memiliki nilai sebagai berikut. Untuk A1 yaitu 2, C1-nya 2, C2-nya 2, C3-nya 3, C4-nya 1, C5-nya 3. Lalu dimasukkan ke dalam rumus seperti berikut. Nah, S1 sama dengan 2 tadi diambil dari kriteria 1, min 0,33 tadi diambil dari hasil dari tahap kedua tadi, normalisasi tadi. Kenapa minus? Karena C1 tersebut merupakan kos atau biaya. Langsung begitupun seterusnya. Dapatlah hasil untuk S1-nya 1,138, untuk S2-nya 1,121, untuk S3-nya 0,643. Lalu tahap yang terakhir yaitu menentukan nilai vektor dengan rumusnya sebagai rumus sederhananya seperti berikut. V1 sama dengan S1 per S1 tambah S2 tambah S3. Adapun jadi hasil preferensinya sebagai berikut. Untuk V1-nya yaitu diambil dari nilai S1 tadi. Untuk V2 diambil dari nilai S2. Untuk V3 diambil dari hasil akhir S3 tadi. Didapatlah nilai sebagai berikut. Untuk V1-nya yaitu 0,392, V2-nya 0,383, V3-nya 0,221. Jadi kita dapat tarik kesimpulan bahwa dari hasil perhitungan di atas nilai V1 lah yang menunjukkan nilai tertinggi, sehingga dengan kata lain V1 merupakan alternatif pilihan terbaik dari seluruh yang ada pada data di atas.
Mungkin sekian untuk penjelasan penugas pekerjaan soal metode WP ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.